Soam, Mam. Analisis ini masih perlu dirapih-rapihin, cuman kayaknya sih udah cukup konklusif. Jadi yang pertama nih yang di Cilacap dulu, yang di Musola Tarbiyatul Atfal. Ini dari survei terakhir yang alatnya rusak. Ya betul. Cuman ini data-datanya cukup banyak yang komplement gitu, menggantikan resistivity. Kayak ini data sumurnya cukup banyak, lengkap dengan kedalaman, terus lengkap dengan hasilnya juga. Jadi yang menarik di sini lokasinya di daerah Cilacap, udah dekat pantai. Kira-kira kalau dari geologi permukaannya tuh formasi halang sama ada anggota batu pasirnya juga. Jadi kemungkinan ini masih ada potensi reservoirnya kalau ketemu yang batu pasir halang. Nah, terus selain itu juga ada endapan aluvial, cuman kayaknya endapan aluvialnya ini lebih ke arah rawa. Nah, ini menariknya kalau kita lihat di peta ya, yang ini yang di tengah. Ini mau saya kelihatan ya? Kelihatan. Chris, ini alatnya rusak berarti nggak pakai survei geolistrik? Enggak. Oke. Nah, ini kalau di zoom jadi kan kelihatan di daerah survei itu dia kayak daerah tinggian ya. Terus di sebelah baratnya itu dia udah mulai masuk kayak daerah rawa-rawa gitu. Nah, ini menariknya ada beberapa sumur yang dibor di sini ketemu air payau gitu. Jadi yang sumur ACT ini rate-nya bagus, cuman dia airnya itu payau. Nah, terus ada sumur warga juga yang 30 meter ketemu itunya lumayan dalam 30 meter, cuman Kosong. nggak keluar air. Terus cuman ini ada sumur SA dulu ngebor 35 meter bagus, airnya juga segar gitu. Jadi pertanyaannya sekarang di daerah ini tuh gimana Tarbiyatul Atfal ini. Nah, kalau di plot di peta itu kelihatannya nih yang menarik posisinya kayak gini ya. Jadi ada sumur warga yang dry, terus sumur ACT yang di selatan ini airnya payau tapi bagus rate-nya. Di sini di utaranya rate-nya bagus dan segar gitu. Sekarang di posisi yang ini Tarbiyatul ini gimana? Jadi kalau meskipun kita nggak punya data resistivity-nya, cuman kayaknya sih dari sebaran kayak gini si aquifernya itu masih ada gitu ya. Cuman kayaknya ada dua jenis aquifernya, yang satu endapan rawa-rawa, ada juga yang air segar gitu. Nah, ini kalau dilihat sih kelihatannya ada dua kemungkinan nih, dua kemungkinan kalau kita lihat elevasinya terus dikurangin kedalaman titik sumur, jadi bisa diperkirakan nih sekitar dia ngebor dari elevasi 20 ngebor 35 sekitar 15 meter di bawah muka air laut ya. Nah, cuman kalau sumur warga yang dry ini dia ngebor 25 dikurangi 30 cuman 5 meter di bawah muka air laut. Dia belum ketemu reservoirnya, akuifernya, jadi dia dry di sini.
Nah, cuman kalau yang ini dia paling rendah 15 meter, dia ngebor 50. Jadi dia sekitar 35 meteran di bawah muka air laut, ketemu breakage. Jadi sebenarnya ya, ya sebenarnya kuncinya itu di sini tuh jangan ngebor terlalu dalam gitu. Jadi nggak Itu Om Datul lah. Lanjut aja, Belum Chris, ada yang lanjut. nyari. Lanjut aja. Iya ya, ini jadi kuncinya di sini ada potensi bagus, cuman dia jangan ngebor terlalu dalam, cukup sekitar kalau di sini elevasinya 29 ya kita 45 ya. sampai ketemu MAT di 35 meter gitu sampai 45 meter. Jadi 29 tambah 15 meter kan? Iya, 29 tambah 15 ya sekitar 45 meter gitu. Ya, biar sama dengan sumur SA yang freshwater kan? Jadi itu penjelasannya. Jadi kayaknya di sini low risk jadinya ya. Low risk. Nah ini gambar-gambar. Itu in the middle of formasi halang ya? Kalau dari geologi sih kayaknya formasi halang, cuman kayaknya sih masih endapan quarter di sini. Jadi Ya udah. tanahnya cukup tebal. Nah, cuman di tanahnya ini ada lapisan yang air tawar di permukaan, sama ada yang bekas endapan rawa di bawah-bawahnya gitu. Semakin mendekat ke pantai kayaknya semakin banyak yang breakage-nya ya. Jadi tadi kan yang sumurnya ACT kan udah mendekat ke arah pantai. Iya. Kalau yang SA kan lebih ke arah darat, jadi lebih dapat freshwater ya. Kalau dari posisi terhadap pantai nggak terlalu sih, Wak, kelihatannya. Dia lebih ke Aquifer dalamnya ya. Iya, ada confine aquifer, cuman yang Itu berhubungan dengan laut. ada yang bekas rawa, ada yang udah kayak non terestrial. Sekarang kalau yang terestrial dia airnya bagus, tapi nggak di dangkal-dangkal aja gitu. Cuman nggak terlalu dangkal juga, soalnya kan sumur-sumur warga ini sampai 30 meter aja nggak dapat air gitu. Jadi ada satu lapisan tertentu gitu di sini, ada satu chance lah gitu. Oke, ngerti. Oke, jadi ini low risk. Itu 30 meter sumur. Masa sih nggak ada air? Ya, buktinya dari report itu. Enggak, tunggu dulu. Itu 30 meter dari elevasi berapa? Kalau dari elevasi 29 ya jelas nggak dapat kan, belum nyampe aquifernya. Ya, jadi lapisannya itu dia bukan lapisan unconfined. Kalau unconfined kan dia kita ketemu muka air permukaan ya. Nah, kalau di sini tuh kayaknya dia baru muncul air itu di confine, ada lapisan yang di bawah lagi, rada di bawah, ada lapisan-lapisan yang bisa aquifer gitu. Cuman dari 0 sampai 30 itu kayaknya lempung semua isinya. Jadi intinya si aquifer itu ada di 15 meter di bawah permukaan laut gitu Am. Jadi kalau yang sumur warga itu dia ngebor 30 dari surface-nya 25 meter di atas permukaan laut. Berarti dia sebenarnya baru ngebor 5 meter. 5 meter di bawah. Ngebor apa sumur gali? Ngebor sih kayaknya kalau. Oh, ngebor. Ya. Gali 30 jarang-jarang keles. PKI yang ngebor 30. Cijeruk tuh 30 meter, bro. Ultraman itu yang ngebor, yang ini yang gali itu. Pahlawan revolusi itu 30 meter. Gokil, oke tuh dilihatin cara ngambil batunya, ditarik. Itu anak buahnya Tony Stark gitu. Oke, ngerti Chris berarti. Loris ya berarti ya. Ya, Loris dengan catatan
Kalau kita ngebor di situ, oke di titiknya ini 29 meter ya, Chris ya, di atas permukaan laut ya. Berarti kita harus ngebor at least 45 ya. 45 lah. Cuman jangan Ya. kedalaman juga, takutnya kalau kedalaman kayak yang kasus Malah asin. Iya, malah asin. maksimum 45. Iya, soalnya ini kan 50 ngebor elevasi 15 dikurangin 50 kurang 15, 35 meter dia. 35 meter dia ketemu air payau gitu. Jadi dia dapat air tawarnya dapat, air payaunya dapat, cuman Ya, kecampur gitu. Ngerti. Sip. Oke, Kalau- itu dari apa? Kalau dari yang survei, cerita dulu lah. Nah, sosialnya dulu ya. Ya, Oh iya. Nggak apa-apa kalau dari itunya, dari geologinya udah oke. Sekarang sosialnya dulu. Kebutuhannya. memenuhi kriteria kagak? Siapa ini? Yang survei siapa nih? Cilacap. Ini saya sama Raka, Bang. Oke, sok silakan Raka Lim boleh salah satu. Jadi iya, maksudnya intinya tuh daerah ini emang dia nggak punya sumber air yang layak karena emang melihat dari desa yang sebelahnya yang udah dibor sama sedekah air itu, terus ini mengajukanlah permohonan dan pas setelah disurvei memang masyarakat ini sudah banyak sekali usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan air bersih. Makanya pas saya sama Raka datang ke situ banyak sumur-sumur gali dangkal gitu yang mereka buat, dan sumur-sumur itu sekarang sebenarnya cuma jadi sumur tada hujan aja Bang gitu. Maksudnya itu salah satu bentuk usaha mereka untuk mendapatkan air. Dan memang si kakaknya ini banyak, ada berapa sih Rak? Kakak dengar nggak ya? Tes. Sekitar 30 lim. 30 ya, ada 30 kakak. Mau itu nggak? Mau sambil dengerin itu ada yang lagi membahas tentang lokasi-lokasi buat kayak bikin sumur yang kayak gitu. Terus kayak kalau kekurangan air dan sebagainya. Di Zoom sih. Sambil dengerin aja kalau misalnya. Ini siapa ya? Nggak tahu. Ya udah lanjut aja lah. Lanjut aja. Nah, jadi terus karena memang di situ nggak ada air sama sekali dan kita nggak bisa melakukan survei resistivity, berarti kita ngelihat dari geologinya aja Bang, kayak kita nemuin lapisan lempung di atasnya. Terus masalah sosial lainnya tuh Rak mau nambahin nggak Rak? Berapa jumlah yang membutuhkan di situ? Seberapa dia? Iya, ada 30 kakak Bang. Terus yang saking terparahnya tuh ini, mereka sampai ngambil air ke desa yang sebenarnya bukan ngambil sih, mereka beli satu jerigennya 2.000 ke desa yang jaraknya 2-5 kilo. Kan kalau kemarau tuh jadi di sekitar itu kering semua kecuali yang dapat bantuan bor dari Sedekah Air itu sama yang ACT itu. Itu berapa meter jauhnya? Berapa kilo jaraknya? Yang kalau yang di ini Musola Tarbiyatul Atfal ini ke yang udah dibor Sedekah Air kurang lebih 500 meter ya Rak ya? Oh, lumayan. 500 meteran. Nggak terlalu jauh, tapi dia semuanya kekeringan. Berarti di situ nggak mampu buat bikin bor sendiri gitu ya? Ya, mereka nggak mampu buat Lebih karena nggak mampu ya? Betul. Jadi mereka mampunya cuma bikin sumur-sumur galian aja Bang. Kalau datang ke desa ini, kita melihat banyak sumur galian, ada kali 10 atau berapa banyak, tapi emang sumur itu cuma menjadi sumur tada hujan aja, yang kosong gitu. Berarti ekonomiknya memang needed banget nih Wam nih sebagai ini. Dia nggak mampu, bukan nggak ada air di situ, tapi dia nggak mampu bikin sumurnya. Dari seluruh 30 kakak itu ya? Iya betul. Dan memang di sini tuh kalau pernah si pengusulan cerita waktu kekeringan parah, mereka harus beli ini Bang, air tangki gitu. Cuman air tangki di sini tuh mahal banget harganya. Iya sih, waktu itu juga
lihat di Cilacap emang yang Kawungaten ini katanya susah air. Ya, dan memang kalau memang mereka harus beli air terus gitu untuk kebutuhan sehari, kayak mereka bilang ekonomi kami kurang mampu mas gitu. Oke, kalau dari sisi gue sih kayaknya ini pantas untuk dibantu. Soam gimana? Yuk lanjut. Oke, berarti bisa di note Aziz, ini dibantu Ini hajar aja berarti ya titik. 40 ya, kedalaman 40 sampai 50 meter maksimum gitu. Dalam kurung 15 meter di bawah permukaan laut. Lintasan berapa? Nggak ada lintasannya. Mungkin nanti kalau udah dibenerin mungkin sambil ini aja, bro, sambil ada yang survei lagi, langsung ngebor sekalian gitu sama alat bor kita ke situ. Kayaknya hitung dulu deh. Ntar biaya ngebor di sana sama yang kita kan 40 meter Pendek ketek ya. Kayaknya mesin kecil bisa. Oke, iya deh. Waktu itu sih pakai tenaga lokal sono. Oh ya udah, soalnya agak jauh juga ya, mobilisasinya agak mahal kalau pakai alat kita ya. Yuk, betul. Oke. Cuman nggak apa-apa yang kita mobilisasi orangnya aja, surveyornya, jadi ntar sambil survei pas mau mulai, jadi ntar kita titiknya yakin juga gitu. Ya. Jadi masih perlu dilakukan ini Kang, pengukuran resistitivitas. Menurut saya basis kita untuk ngebor harus punya lintasan yang tepat gitu, lintasan yang itu kan SOP ya. Iya betul. Tapi kalau Loris nggak hajar aja gitu. Kalau gua nggak baik sih, harusnya SOP nggak kayak gitu nih. Ntar kalau pas malah gagal malah jadi buang-buang uang. Soalnya takutnya nanti kalau misalkan ditentukan titik pemborannya di yang masjid ini yang sumur bor 30 meter, takutnya nanti kosong lagi, dry hole lagi. Oh, udah pernah ya? Iya, di situ. Jadi ini kan musola yang sumur 30 meter yang kering ini dia letaknya di belakang musola, Bang. Itu ada risk itu. Itu di samping masjid. Berarti dia nggak 100% dia ini aquifernya. Oke. Ya udah. Jadi nanti di note lagi Ajis, ini dieksekusi while surveyor datang ke sana lagi untuk mengukur. Jadi alat bornya udah siap gitu, langsung nanti diukur, langsung dia menuju ke situ. Oke, Pak. Real time. Ntar kalau pulang kampung udah boleh kali. Gua sekalian muter-muter lah lewat jalur Tasik. Oke. Lanjut lagi. Chris. Nah, ini yang kedua dari Kebumen. Lanjut aja ya, gue bentar. Sosialnya dulu, silakan. Sebelum itu yang Sumedang ada nggak? Ada, Krisna ada. Ya udah. Kalau mau Sumedang dulu. Iya boleh, karena pihak pondoknya katanya udah urgent. Oke. Sumedang dulu ya. Nggak ada air katanya santrinya. Minta ke warga. Nah ini ya, yang dari Robi. Gue break bentar ya. Iya betul. Ya kalau ini secara teknikal harusnya low risk ya, Mas. Kenapa? Karena dilihat dari geologi surface-nya dulu ini daerahnya daerah lembah, jadi udah di sebelah utaranya gunung ini. Jadi kalau ini petanya ini ada gunung, di sini Konfres Dairobinya, ini Sungai Cimanuk, ini ada Waduk Jati Gede. Jadi dia kalau dari posisi ini ke tempat air lah ya, ke dekat Sungai Cimanuk ini dia bedanya sekitar ada beda elevasi 100 meter gitu ya. Cuman itu buat emang
dia lokasinya rada tinggi gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari elevasinya dia itu memang mungkin daerah recharge-nya juga gitu dari gunung, jadi mungkin MAT-nya dia nggak nyampe 100 meter di bawah titik ini permukaan gitu, mungkin bisa lebih rendah. Nah, itu satu. Terus selain itu juga data-data sekundernya kan kayak sumur-sumur ini ada mata air juga indikasi positif. Terus ini ada patokan juga sumur bor 45 meter dari pabrik yang jaraknya cuma 300 meter. Nah, ini saya balik lagi ke geologinya daerah ini di endapan quarter ya, endapan vulkanik. Jadi ini challenge-nya mungkin di vulkanik ini bakal ketemu bereaksi lava. Nah, ini batuan-batuan yang keras, jadi mungkin ngebornya rada susah. Nah, kalau dari resistivity-nya kelihatannya nah ini interpretasinya jadi dari kedalaman 0 sampai 5-8 meter itu dia masih air permukaan di sini, soil. Cuman memang sumur-sumur ini dangkal kurang ini ya kalau 5-8 meter. Nah, di tengah-tengah inilah tanah bagian dalamnya itu dia kurang muncul di lintasan 1, cuman di lintasan 2 nih ada beberapa anomali yang low resistivity. Ini bisa jadi ada air di kedalaman 15 sampai 20 meteran. Nah, di bawah itu kita ketemu ada yang menerus ini lapisan kayaknya ini batuan lava ya, batuan beku gitu, batuan yang keras. Nah, di bawahnya ini di kedalaman 40 meter nih ada anomali lagi. Jadi ini mungkin air yang confined aquifer ini yang bagusnya. Di kedalaman sekitar 40-45 meteran ya, patokannya tadi yang dari pabrik tembakau itu dia ngebornya sampai 40 meteran juga ketemu airnya. Ini udah paling itu di bawahnya ada formasi non aquifer lah. Ini low risk. Sorry, tadi ada sumur sekitar nggak? Tadi ada sumur reference nggak sekitar? Ada sumur milik pabrik tembakau. 45 meter ya? Ya, ketemu dan air. Itu ada air ya? Oke. Jadi kayaknya dia ketemu confined aquifer ini. Cuman dia harus nembus lava dulu nih kayaknya ya. Mungkin ada lava, mungkin enggak ya. Itu keterbatasan alat itu kadang. Coba di zoom bentar Chris di bagian ininya pengukuran. Itu scale-nya hampir sama semua ya, 0 ke 7 ya? Ya nggak sih? Iya sih hampir seragam. Dari malah lebih bagus tuh yang lintasan C. 8. Ya anomalisnya tuh di bawah 1 ohm gitu ya udah lumayan convincing sih. Cuman yang warna ungu tuh warna biru di situ sekitar 2 ohm. Dari subsurface sih kayaknya gue oke, Wam. Yup. Nah, sekarang tinggal tolong yang ini siapa? Yang survei siapa? Ini tolong diukurin ini di titik yang Krishna bikin ini berapa meter dari titik awal. Ntar tolong kasih tahu ke Aziz nih sekarang. Oh iya siapa? Nah ini sekarang aja kamu bikin lah itu 1, 2. Oh bentar. Lintasan 3 itu 30 meter berarti. Chris coba bikin garis panjang dari sumurmu itu ke bawah. Dari sini? Ya. Ke bawah sini? Ya, terus berarti di 21 meter.
dari titik awal. Ini kan 30 meter, Bang. 30 meter, spasi 3. Iya. 21 ke 24 ya? Iya. 21 lah. 22 ini mah. 22. Iya. Oke. 22 Ajis bisa di note ini di approve sumur bor kedalaman berapa ya? 40 meter lah ya. 40 50 lah ya. Ya boleh. Boleh. 40 sampai 50 meter lintasan 3, 22 meter dari titik awal. Iya. Oke, bisa dilanjut, Chris. Oke. Oke, balik lagi ke Kebumen. Oke, sudah di Kebumen ya kita. Arsam. Alright, ini daerah ekskursi para geologis. Jadi sangat menarik ya. Ya ini mungkin di sini geologinya bisa dilihat di kolom geologi nih. Udah aneh-aneh batunya, ada formasi Watu Randa, ada anggota formasi Watu Randa, ada formasi Totogan. Nah ini semua adalah endapan laut dalam. Nah jadi non aquifer. Nah kalau dilihat di peta, ya selain ini kan ini sebetulnya resistivity-nya rusak juga di sini, cuman ada pengamatan litologi ya. Sebelum masuk ke litologi dilihat dulu secara remote sensing ini lokasi usulannya tuh dia di pinggiran lembah, jadi ada sungai Kalibening ini kelihatannya cukup jernih sih airnya. Ini dipakai juga buat warga sih sebetulnya. Selain itu mungkin udah ada beberapa sumur cuman nggak berhasil. Nah ini kalau dilihat dari litologinya ini memang yang hijau muda ini formasi Totogan ini shale utamanya. Kalau yang ini yang kuning ini Watu Randa, dia kemungkinan masih ada potensi batu pasir. Cuman kalau kita lihat dari arah inflow-nya, ini di sini kan yang kuning ini bukitnya nih. Cuman kelihatannya dia aliran air itu dia nggak bergerak ke arah kanan, ke arah timur gitu. Dia lebih cenderung ke arah barat sini. Jadi sungai-sungainya justru lebih besar di daerah sini. Kemudian di surface-nya juga dia litologinya itu udah batu lempung, jadi tanahnya itu kemungkinan soilnya itu sangat tipis, terus langsung dia ketemu singkapan batu lempung ini. Jadi kayak gini batu lempungnya, batu pasirnya, ini non aquifer nih. Tadinya saya pikir ini di pinggir sungai, tahunya kalau dilihat di peta itu kalau dilihat di peta itu di sini. Ini daerah usulannya. Di sini udah ketemu batu lempung, di sini batu pasir, jadi ini udah Totogan semua. Ini ada 2 sumur 40-60 meter. Nah, yang ini nasibnya seperti ini, ngebor di sini. Jadi no chance di sini high risk. Sorry ya. Jadi, itu apa itu? High risk ya? High risk. Daerah langka air apa?
Ini daerahnya Apa batuannya susah? secara batuannya yang susah, Mas. Hidrogeologinya mana? Oh, belum ada kali. Ini peta penampang geologinya nih. Jadi kalau kita ngebor di sini, kita langsung ketemu formasi Totoga nih. Ya. Wish. Satu-satunya yang potensi Batu reservoir Lempung. formasi Waturanda. Dia posisi di atas bukit. Jadi di sini tuh emang ada mata air, cuman dia mata airnya tuh di atas gunung situ gitu. Ya udah, mending kalau mau sih pipanisasi dari atas gunung. Kalau daerah sini di lembahnya, Kalau ada ya. pulau ini udah nggak ada kesempatan. Itu di sebelah kiri itu ya? Peta geohidrologinya langka ya? Iya. Oke. Terus ada sumur tuh nampaknya ya? Ini sumur sekolah dry hole. Dibor lebih dalam lagi stuck. Oke. Dry hole dan stuck ya reference well-nya ya. Ini Kayaknya daerah terstruktur masif juga ya. Ya, ini daerah singkapan basement nih di Pulau Ya, Jawa. agak susah kalau terstruktur kayak gitu. Ini daerah mana sih? Kebumen. Oh, Karangsambung, ah? Bukan Karangsambung, Bang. Karanggayam. Oh, tetap daerah zona melangnya nggak ini? Melang. Ya, Chris ya? Iya. Kayaknya bentuk batu, formasinya masih campur aduk begitu. Ini pasti butuh banget ini daerah kayak gini. Iya, kalau di sini sih yang dari laporan nyarinya justru dari mana ya? Kali Bening, air tangki. Yang kayak gini tuh bisanya mungkin dari sungai Wam, karena kalau memanfaatkan dari litologi batuan itu nggak bisa, karena ini zona melang tuh gimana ya, dia itu terstruktur semua. Jadi formasi setelah dan yang lainnya tuh tumpang tindih yang nggak begitu ekstensif gitu. Pada akhirnya jebakan-jebakannya tuh dia mentok-mentok. Kalau ada yang bisa kena air, dia bisa menampung air, dia mentok karena udah stop dengan ini yang lain, formasi yang lain gitu. Isi ulangnya kecil gitu. Isi ulangnya kecil, benar. Karena ada beberapa formasi sekaligus di satu daerah gitu. Gokil. Ini biasanya jadi tempat biasanya jadi tempat penelitian untuk ini tugas akhir geologi gitu. Karena bisa ngumpulin berbagai macam batuan sekaligus di satu tempat. Soalnya kalau kita bisa manfaatin air sungai, nggak tahu deh bisa nggak. Nggak perlu datang lagi nih. Geolistrik. Oh, ini belum di geolistrik ya? Belum. Alatnya rusak. Kacau. Menurut gua di geolistrik menarik sih melihat geolistriknya secara saintifik. Di geolistrik dan visibility-nya kalau kita bisa ngambil dari air sungai. Jauh nggak tuh sungainya sama desa tuh? Iya. Sungai nggak jauh, cuma berapa ya, 500 meteran jalan. Jadi sungai itu ada di belakang sekolah gitu, Bang. Kan sekolah ini juga kan yang ngebor sampai 40 meter terus gagal didalemin lagi 60 sampai akhirnya nyangkut si mata bornya. Nah, akhirnya sekarang si sekolah ini memanfaatkan airnya dari pipanisasi sungai itu. Oh, udah. Iya, pakai air sungai. Dan beberapa warga ada manfaatkan dari air sungai juga. Jadi di samping-samping sungai itu dia bikin galian lagi, terus nanti dialirin. Nah, atau kita ini, Wam, jadi itu kan udah ada tuh ngalirin dari sungai. Ya difilter aja atau dibersihkan si air sungainya. Itu sungainya tahunan apa musiman? Chris, itu sungai besar kan, Chris? Ya, sungai permanen kan, bukan intermittent? Oh, enggak permanen. Kalau dilihat dari sini, ini cuman kan waktu survei masih musim hujan ya. Ah, iya sih. Itu dataran aluvialnya ada segede itu.
Ya belum tentu kalau lagi kemarau ada airnya, Wak. Lah, kayak di Cibarus saja tuh kalau kemarau ya kering. Sungai Cipamingkis tuh. Jalanan. Paling tidak ambil di sudut yang tepat gitu. Jangan diambil di sudut bagian meanderingnya sebelah sono, tapi bagian sudut luarnya biar sampai pas titik keringnya dia masih ada ujung airnya. Kalau mau ngecek, datang ke situ pas kemarau parah-parahnya lihat sungainya. Oh, pas tuh habis lebaran itu. Siapa yang mudik sini? Nggak mudik, buat survei aja. Jadi tadi kalau dari sosial membutuhkan ya? Lim ya? Sangat, Banget ya? sangat. Dan Banget ini daerah sangat sih Bang. Soalnya untuk sehari-hari pun mereka apa tuh namanya ngambil sumber airnya juga dari Pamsimas nih. Jaraknya kurang lebih 2 kilo di beda desa ya. Tapi si Pamsimasnya ini nggak pakai sumur bor, pakai sumur galian juga. Jadi tetap seret-seret juga sebenarnya. Oke, kalau mau atur-atur ya di selain survei itu ini Wam, mungkin perlu koordinasi. Lu dulu yang pemurnian air yang di Cibarus satu gimana? Mudah nggak gitu yang dari sungai supaya jernih? Ya, mudah sih. Cuman lumayan filternya kalau beli ya. Berapa? Waktu itu dikasih aja. Beli berapa? 25-30-an. Ya kan sama-sama ngebor. Iya, maksudnya itu filternya doang, belum mesin dieselnya. Buat narik. Pakai genset nggak sih? Iya, diesel apa Diesel tuh? genset yang 7 juta kan? Bukan. Mesin Kubota itu yang buat Set di dah. sawah-sawah. Oh, ya nggak apa-apa, coba aja dikalkulasiin dulu Iya. kan, kalau emang membutuhkan banget kan. Iya, bisa. Gitu aja sih, nanti kalau pas survei Alim atau siapa nanti koordinasi juga sama Tapi mesti dipastiin sih masalah ininya, sungainya. keamanan, Iya. sungainya sama keamanan. Tapi kalau Kalau tadi masalah bilang gimana sok-sok, Raka ya, lanjut. kalau masalah sungai sebenarnya dia kering sih Kang kalau kemarau. Jadi apa namanya? Cuman ada kayak bagian-bagian kecil yang masih ada airnya gitu Kang. Aduh, Wah, iya. Tapi itu bisa. Cibarus, bener. tapi itu jadi alternatif terakhir buat warga kalau memang ternyata sumur gali sama Pamsimasnya kering. Mm-mm. Pasti Iya. ke sana semua. Cuman memang Iya. belum ada pipanisasi aja dari kalinya itu ke penampungan warganya. udah ada atau belum ada? Belum ada. Jadi warga datang ke kali gitu Kang. Kalau misalnya memang Pamsimas atau sumur galinya kering. Nah ya udah, tinggal mungkin kalau survei sekalian ini, mending langsung sekalian sama warga lihat tracknya sekalian kalau direncanakan mau pipanisasi itu lewatnya mana, sini ada jaminan keamanan nggak dari tanahnya gitu. Nggak jauh kan dari sekolahnya atau dari apanya tuh, dari masjidnya ya? Nggak jauh. Paling ya 400-500 meter kayaknya. Ya, jadi ada jaminan keamanan, langsung bawa surat keterangan itu loh, yang dari warga untuk pernyataan itu. Dikasih tambahan lagi pasal-pasalnya. Gimana? Oke, survei lanjutan lah ini berarti ya. Ya, di Note Aziz ini survei lanjutan, survei geolistrik, dan pipanisasi dari sungai. Ya, Pak. Ini yang di Kebumen ya? Iya. Ini kalau dapat air di sini lu udah mantap banget lah. Ya dapat airnya dari sungai. Itu dijual. Maksudnya marginal utility manfaatnya mantap. Orang di sini aja nggak ada ini, kok Bang, nggak ada tempat usaha air isi ulang. Kalau mereka harus beli air isi ulang harus ke desa Karanganyar yang jaraknya 9 kiloan. Itu juga langsung beli air isi ulang aja 20-25 ribu per galon. Isi ulang loh ya, bukan Ya yang sekarang gimana, Lim ngebor ketemu lava, habis lava ke bawah lagi ketemu batuan vulkanik yang lain. Terus kalau nggak ntar ketemu batuan metamorf ya patah-patah bornya. Iya emang. Ya di survei aja lagi. Kali aja ada sumur gali bagus gitu.
Kalau mau dicari ke atas ada mata air atau enggak nih di udah di pinggir gunung. Siap. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Ada berapa puluh nih? Enggak banyak ya. Ratusan. Sampai azan. Sampai sahur kayaknya. Ntar, gue break dulu. Dia siapa yang ngabuburit bahas susulan? Pring surat. Ini udah di survei geolistrik kayaknya. Ya udah. Waktu itu Ya sama udah ini Kang. Udah. Ini sebetulnya rada menarik juga karena dibilangnya udah pernah dibor terus gagal ya. Tapi kalau saya lihat sih dari geologinya, memang karena di sini tulisannya Gunung Kidul jadi rada jiper gitu ya. Cuman kalau diplot di geologinya sama lihat data-data surveinya di sini tuh ada penampungan air, ada air, terus kita ada dapat napal dan batu gamping di sekitar situ. Jadi terus lingkungan sekitarnya itu kan masih hutan dan gunung-gunung, jadi kelihatannya nih masih daerah yang rada bagus ini hidrologinya. Terus di selatan ini ada Kali Oyo ini yang cukup besar. Nah ini kalinya itu dia melintas di sebelah kanannya sini, bermuaranya ke Kali Oyo. Oke, jadi ini lokasi mata airnya di pinggir sungai juga. Di sini ada di sebelah selatan ada Batu Gamping. Kalau kita lihat secara geologinya sih memang daerah sini tuh ada formasi Batu Gamping Wonosari. Ini yang di daerah Wonosari yang jadi daerah super kekeringan itu. Tapi ini daerah yang mulai perbatasan dengan formasi Oyo dan Sambi Pitu. Jadi kalau Sambi Pitu ini batu pasir juga yang potensi jadi aquifer gitu. Jadi kita di sini mainnya di aquifer dalam gitu, bukan tanah. Nah kalau dilihat di petanya seperti ini. Nah ini daerah Dusun Pring Suratnya nih yang titik kuning. Jadi ini yang warna kuning mudanya formasi Oyo yang napal tadi itu. Di sini tuh ada formasi Oyo sama Sambi Pitu. Sambi Pitu tuh yang di sini, Oyo tuh yang ini dibatasin sama kontak sesar. Cuman kalau dilihat sih kelihatan ya si formasi Sambi Pitu itu aquifer yang membawa air dari daerah gunung yang di utaranya sini. Jadi di sini bisa dilihat dari pola pengairan airnya tuh ada beberapa yang ngalir dari gunung ini drainage-nya, terus dia melintang ini di Sungai Oyo gitu. Sungai Oyo ini ngalir kemana saya juga nggak ngerti. Kelihatannya nyemplung ke dalam Wonosari Formation. Nah, artinya kita masih daerah yang potensi ketemu aquifer di sini. Nah ini ada foto-foto kali anak Sungai Oyo, terus ada mata airnya yang udah di semen, terus dipipain ke kampung. Jadi sebetulnya kalau kita ngebor dari survei sampai ketemu aquifer nih, bakal ketemu juga zona mata air yang kebetulan muncul di pinggir sungai ini. Cuman emang lokasi sungainya itu rada jauh kan dari dusunnya. Si dusunnya di sini, sungainya di sini. Jadi pakai pipa.
Cuman kalau dilihat dari geolistriknya kemarin nih, jadi ini sungainya kemarin kan di sini nih, sungainya di sini, mata airnya di sekitar sini, terus ini arah lintasan geolistriknya lumayan panjang, udah 500 meteran. Nah ini kelihatan ada kayak pola-pola dipping kayak begini nih, ada beberapa lapisan. Ini kemungkinan lapisan napalnya ini yang high resistivity gitu, yang tight. Cuman dia crop out di sini. Terus kita punya yang resistivity-nya sedikit lebih rendah gitu ya. Ya meskipun masih range tinggi 11 ohman. Cuman mungkin ini mewakili si formasi Sambi Pitu yang batu pasir tadi. Di sini batu pasir, ini formasi Oyo. Terus ke sana ini ketemu Wonosari. Potensi airnya itu ada di dekat ujung sini, ada yang low resistivity sama di dekat meter ke 100 ini. Jadi yang horizontal 400 itu ya? Yang 400 ini kayaknya ada air tanah dangkal di sini, mungkin di sekitar sini. Terus satu titik lagi, ya sebenarnya bisa sih ngebor di sini-sini juga, cuman bakal rada dalam ya, sampai 100, entar 90 sampai ke 110, bisa sampai 100 meteran gitu ngebornya supaya nemu. Itu paling atasnya zero mean sea level. Iya ini kayaknya topografi nih. Oh, oke. Itu berarti yang Berarti paling gimana? banyak airnya 320 gitu. Atau yang di 400 yang horizontalnya. Yang 400 kayaknya. Iya, yang 400 itu. Nah, ketinggian daerah itu berarti 400 meter di atas permukaan laut gitu kah? Gitu bacanya nggak? Enggak. Ini itu 0 meternya kayaknya. Meter ya? Bentangan ya? 400. Ini Alim atau Raka mungkin juga bisa bantu kali bacanya. Ya, Kang, itu kalau yang ke sampingnya itu yang horizontal itu bentangannya, Kang. Sepanjang lintasan ya. Oh, oke. Ya. Kalau yang itunya 110, 190 elevation maksudnya apa tuh? Nah, itu kedalaman tapi dihitung dari ketinggian si daerah itu. Jadi nggak dari nol? Oh, gitu. Kayaknya enggak deh, Kang, kalau mulai dari 190-an. Biasanya kok dari nol tuh geolistrik, seingat saya dari nol mulainya. Kalau kita nggak masukin topografi. Ini pakai software apa ya? Restudin. Oke. Berarti gue bisa bilang yang di bentangan ke-400 itu topografinya sekitar 180 sampai 190 meter mean sea level. Sekitar segitu, Bang. Seingat saya, Kang ya. Oh iya. Oke. Terus berarti kalau baca yang di kanan atas gimana sih? Kanan atas sebelah mana, Bang? Yang ini nih, maksudnya yang penampang ini nih. Oh, iya, ini penampang apa itu? Itu penambang 1D, Bang. Jadi dia nggak ngukur ke samping, ukurnya cuma ke bawah aja. Kalau untuk pembacaan resistitivitasnya, bacanya yang ini, Bang, yang resistivity log. Yang lainnya itu mah bukti pengolahan data. Oke. Jadi yang ada tulisan resistivity log dari 0 sampai ke berapa ini 130. Nah, yang itu yang penampangnya, Bang. Itu depth-nya. Itu depth-nya. Terus nilai resistivity yang 3693 itu. Yang 23 yang di dalam kotaknya itu ya. 2395. Oh, berarti yang resistivity-nya rendah adalah yang di atas 90 meter. Jadi 90, 100 meter, 120 ya? Ya. Yang 7 ohm itu ya? Iya, 7 ohm. Dalam ya? Dalam sekali ya? Enggak, cuman titik 1 sama titik 2 kalau di lintasan ini di mana? Titik 1. Kayaknya yang pering surat 1 sama 2 deh, Bang. Ini sama ini.
jadi di tengah-tengah ya. Kita compare Nah, ya, itu kan make yang sense sih kalau ngebornya di sini ya iya harus dalam gitu. coba yang resistivity-nya 7 itu kan 100 meteran tuh kalau di penampang 1D. Nah, kalau yang di biru buletan itu, yang di 400. di bentangan 400 itu kedalamannya berapa? Ya itu 8 Kita mungkin di 20 40-an kali itu. 20 sampai 40 kayaknya. Kayaknya sih ada ini, nggak tahu sih, cuman datanya tuh kan rada ngilang di pinggir gitu. Mungkin ada rekahan, jadi si muka airnya bisa naik di situ. Yang di ngelipar ya? Ya. Serem kalau gua. Res up yang itu yang lu waktu itu. Iya, yang gua yang dry hole. Dulu kenapa kitanya bisa 3 kali? Belum punya alat ya dulu ya kalau nggak salah ya. 14 sekarang mah. Halo. Nggak kelihatan ya. Jadi keputusannya gimana nih? Bentar. Gali sumur. Di daerah situ ada ini Bang, ada PDAM, dia manfaatin kali Oyo. Filter ya dia. Kan dia ini kan awalnya mintanya pipanisasi, Kang. Jadi jarak sekitar 2 kilo. Cuman pas kita datang ke sana, ternyata pengusulnya berubah haluan. Jadi pengen minta dibikinin sumur bor. Takut-takut karena pipanya nggak aman lah, kata orang sananya gitu. Iya. 2 kilo ke jauh. Agak lumayan jauh sih kalau udah bilang nggak aman, biasanya nggak aman. Nggak aman ya. Tapi sebenarnya Bang, kalau ini cakupannya desa, kalau memang mau direalisasi bisa diambil di dusun ini Bang. Dusun Sendowo Kidul. Kan itu udah masuk ke formasi yang apa namanya? Sambi Pitu kalau nggak salah, yang ininya bagus kan, hidrogeologinya produktif. Tapi itu skalanya desa. Iya, skalanya desa, tapi kalau itu nggak dusun. Karena memang udah masuk dusun sebelah, tapi masih masuk satu desa yang sama. Kalau menurut saya si titik 400 itu real itu, soalnya dia sejajar sama kemunculan yang mata air ini. Jadi kalau ditarik garisnya ke sini, itu jatuhnya di daerah ujung-ujungnya survei resistivity gitu. Dalamannya berapa? 20? Kalau 20 mah gali sumur kali ya? Iya bisa sih kayaknya, kalau digali 20, 30 bakal dapet lah kayaknya kalau benar nih hipotesanya. Jadi utaranya penampungan air ini dikit lah. Gitu paling. Kalau saya curiganya gini Bang, bisa jadi juga yang resistivity rendah itu yang masuk ke napal. Kalau napal sih non reserve aquifer sih harusnya. Kan memang karena Lempung itu kan karakteristiknya, seingat saya memang dia low resistivity. Iya. Jadi takutnya kalau emang tadi hajar di situ, ternyata bisa ada potensi zong juga gitu Bang. Karena mengingat ada napalnya kan di situ. Iya. Cuman kalau napal itu sih kalau dilihat dari resistivity ya, yang ini sih kelihatan sih napalnya itu. Yang di shallow ya? Ini nih yang napalnya yang ini nih.
dari sini. Ini semua napal ini. Cuman entah kenapa ini memang harusnya bagian napal juga gitu. Cuman kan di sebelah sininya tuh muncul mata air ya. Ada mata air ya. Kalau kita tarik di garis ini, dia muncul anomali Oke. ini anomali airnya gitu. Secara umum memang udah jelek sih di sini. Ya, Wam, ini kayaknya secara umum sih mungkin ada airnya karena ada mata air juga, tapi dia nggak banyak nih, nggak melimpah airnya. Jadi kalau bisa dibikin sumur gali mungkin agak lebih banyak air yang bisa ditampung daripada sumur bor dangkal. Iya. Siap. Sumur gali ya. Iya, sumur Bilangnya gali aja. di berapa ya? 400? Matilah dia ininya, dia nggak ada ininya, nggak ada. Aduh, nggak ada apa namanya, meteran sampai 400 meter. Diinget-inget aja. Ini Berapa meter dari ujung? Ini kan udah ujung nih. Ya. Wah, ini mesti ini nih. 80 meter segini. Hanya Yoki segini, juga nih 80 yang meter. tim yang survei dia. Ya udah ntar ditanya Yoki aja nggak apa-apa. Ini di note aja, Aziz. Bang, saya mau nambahin sosialnya, boleh Bang? Boleh. Ya, jadi kalau terkait sosialnya ini kan kebetulan kemarin yang mengajukan itu sebenarnya Pamdus ya Bang ya. Nah, jadi masalahnya si Pamdus ini nggak semua warga join ke sana, Kang. Karena memang dia sistemnya bayar per meter penggunaan warga sebulan. Nah, pas saya jalan-jalan sama salah satu warganya, itu dia sempat nunjukin bahwa ada rumah yang memang tidak masuk ke dalam Pamdus itu. Karena mereka pikir daripada kami bayar, mending ambil air dari kali gitu, Bang. Jadi ada kemungkinan kalau memang nanti dibor dan atas nama Pamdus, masih tetap ada warga yang nggak kebagian air dari sedekah air ini, Bang. Jadi komersialisasi. Jadi ini yang ngusulin tuh pihak komersil. Kelihatannya gitu. BUMD. Nggak bisa kalau kayak gini. Jadi kalau lihat di laporan itu kan kakak tuh ada 72. Tapi kalau kita lihat di laporan Pamdus itu ada 55 orang 55 kakak, kayaknya 55 kakak yang langganan ke mereka. Berarti ini nanti nggak gratis nih, Wam. Nih tarik duit nih. Ya, ditariknya per meter. Makanya pas kemarin saya coba ngusulin buat pipanisasi, itu kan takut-takut emang nggak bisa dibor, warganya keberatan gitu. Nggak kuat bayar administrasinya. Jadi ada kemungkinan karena mungkin bisnis atau apa, jadinya agak berat. Ini kok pandangan saya Bang, ya mungkin Alim beda kali. Ya ntar yang eksekusi dari ininya aja, iya, dari pihak warganya. Nggak bisa, itu sengketa itu kalau kayak gitu. Ya kan yang penting tanahnya tanah warga. Gimana itu nanti mekanisme? Kalau kita terlalu strict, malah nggak ini sama sekali. Diikat aja pakai Iya, persetujuan warga. Jadi gimana nih note-nya nih? Ini tricky juga nih. Sok, Wam, lo bikin note lah tuh buat Aziz. Iya, sumur gali, tapi nanti pengelolanya dari warga sendiri. Sumur gali 20 meter ya? Iya. Titiknya nanti tanya ke Kang Yoki ya. Emang bisa gali 20 meter ya? Bisa kalau 20. Tergantung batunya kan? Iya, batunya. Bisa lah. Terus ya, ini bisa aja, paling tambah lama aja. jadi perlu persetujuan ini milik warga ya? Iya. Soalnya bakal ada, kalau atas nama Pamdus bakal ada 72 dikurang 55 itu sekitar. Banyak juga ya? Iya, kakak yang bakal nggak dapat manfaatnya.
Ya, sebenarnya kalau masalah air, ya nggak sepenuhnya digratisin juga harusnya, karena buat ada maintenance dan lain sebagainya. Iya, Tapi cuman ya kalau per meter ya keterlaluan lah. agak, ya kalau per meter Komersil. harganya Murah. murah. Maksudnya bisa buat maintenance, listrik, gitu-gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah di atas harga PAM, ya repot juga. Oke. Ya. Masih ada kan, Chris? Lagi? Good. Mana kita sekarang? Grobogan. Bentar, yang tadi gitu aja, Wam ya. Iya. Oke. Grobogan ini di pinggir sungai besar, Sungai Lusi. Ini kayaknya kalau dari Lippert sebenarnya bukan daerah kekeringan ya, jadi udah punya banyak sumur juga, kedalaman 10-20. Jadi nggak ngerti deh masalah sosialnya gimana. Cuman kalau dari teknikalnya di survei geologi ini daerah aluvium, ketebalan aluviumnya bisa sampai 50 meteran. Jadi kalau lihat dari penampang itu yang ini, approximate location-nya ini. Jadi ini endapan aluviumnya emang kayak cekungan, airnya ngumpul di sini semua. Kalau lihat dari peta juga kayak gitu. Ini kayak lembah, sungainya lewat di tengah-tengah, dan sifon pesat pas di pinggir sungai. Kayak gitu. Ini ada yang ngebor 20, ada yang ngebor 45, ada yang ngebor 10. Kayaknya semuanya dapat semua deh. Ya, jadi mau bicara masalah sosialnya dulu, sebenarnya ini tuh daerahnya bukan daerah yang kekeringan gitu, Bang. Karena kita tanya-tanya juga kan di sebelah rumah tetangga itu menggunakan sumur apa, dan rata-rata menggunakan sumur berdangkal. Mereka nggak kekeringan karena memang untuk kebutuhan satu rumah saja. Sedangkan ini kan kalau untuk kebutuhan pesantren ini banyak nih, ada 150-an kalau nggak salah. 200. 50. Oh iya, 200. Nah, jadi cuma permasalahannya itu ada di debitnya aja. Jadi sumur yang mereka buat 45 meter dan 20 meter itu kurang untuk dimanfaatkan orang sebanyak itu. Sebenarnya masalah sosialnya gitu aja sih. Oke. Ya kalau kayak gini sih ngebor aja sambil merem 40 meter kayaknya dapat tuh. Low risk ya. Kebutuhannya gimana? Kebutuhannya jadi apa itu namanya? Kalau kata si pengurus pesantrennya, karena ini yang menggunakan 200-an santri dan mereka jauh ini berarti punya dua sumur bor, yang satu 40 meter dan satu lagi 20 meter. Yang 20 meter ini debitnya kecil. Jadi sekarang mereka full memanfaatkan air dari yang 45 meter ini. Dan ya karena kurang sih emang. Jadinya ya itu tidak selancar yang biasanya debit airnya. Ya, kalau dilihat dari 150 ini 200 orang kayaknya cukup banyak keperluan ini. Jadi kalau dilihat 2 meter nggak cukup tuh artinya muka air tanahnya turun gara-gara dipompa terus. Karena kapasitas nyedotnya aja kali. Ya, kapasitasnya ketinggian dia, jadi nggak kuat debit air recharge-nya. Mungkin kalau mau ngebor lebih dalam. Maksudnya airnya banyak, tapi si kapasitas pompa nyedotnya. Ya, kalau dari 20 mulai seret sih, pompanya udah mulai turun juga sih. Yang 10 meter ya.
Kalau yang 40 meter sih kan kayaknya Tapi ini sama semua ya di daerah mana aja asal ngebor gampang. Iya, soalnya saya udah nanya si pengurus ponpesnya rata-rata di rumah-rumah tetangga itu, maksudnya di sekitaran situ mereka udah pada menggunakan ini sih Kang, sumur bor Sumur bor. dangkal. Oh, ya udah. Terus dan ada Pertamina juga kan di ya jarak 200-300 meteran. Katanya Pertaminanya juga itu sumurnya 30 meteran, lancar airnya. Oh, oke. Kan kembali lagi jumlah penerima manfaatnya kan di pesantren ini lebih banyak daripada yang lain. Siap. kalau menurut saya sih low risk di sini, terus ngebornya juga gampang. Itu kayaknya target yang mudah ini kalau mau ngebor pakai mesin bor, bagus sih buat belajar. Completion-nya juga dibagusin. Jadi gimana? Hajar Overall. aja. Hajarnya apa? Ngebor kan? Ngebor, Chris. Ngebor 50 lah. Perlu disurvei ulang nggak? Boleh, kenapa enggak? Enggak kan, itu Sembari tetangga-tetangganya Udah banyak ya? udah banyak kan? Masif Udah. ya, dan nggak ada yang dry. Jadi 100%. Uncertainty-nya 0%. Iya. Ya itu ya jadi bagus buat belajar. Maksudnya dari kalau disurvei lagi kita bisa yakin alatnya udah bener gitu kan, kelihatan itu ada 50 meter gitu. Oh iya, karena udah proven ya di sekitar-sekitarnya ya. Buat ngetes alat, kalau buat ngebor tuh buat sepele ngetes alat ini. Alat kita 80% ini. Success rate-nya. Ya nggak, Lim? Iya, betul kan. Yang awal-awal disanksikan. Asik. 80% itu tuh udah chance of Baik. success-nya tinggi loh itu loh, Iya, cosnya itu. ya cuman ya bagus ini buat belajar maksudnya. Jadi ngelihat ini kan endapan film yang ya biasa kan kita ketemu lava apa gitu. Jadi ini buat database gitu. Ya kalau Jateng nih enakan pakai alat kita atau alat lokal aja nih? Tergantung nanti alat lokal murah apa kagak. Ada berapa biji di Jateng? Kayaknya nggak banyak ya, Raka sama Lim. Ininya Kang, apanya? Tempat usulan. Di Jateng nggak banyak. Cuma Jateng masih dikit sih Jateng. Paling enggak kalau berdekatan ada 3 masih mending, tapi kalau kurang dari itu, waduh, mahal jadinya mobilisasinya. Pakai tol aja nih, udah nyampe Semarang nih. Waduh, baik 8 jutaan. Oke. Enggak, 3 mobilisasinya. 3 juta sampai Semarang, 3 juta sampai Grobogan. Dari sini, dari Garut. Kagak, lebih. Enggak, sama. Ya kemarin mobilisasi awal tuh 8 juta kita. Itu sama alat-alatnya cuy. Udah sama ngebor juga sih awal-awal, sekalian ngebor. Iya. Enggak, jadi kalau mobilisasi itu, kalau nanggung sama jauh sekalian tuh kayaknya nggak beda jauh gitu. Waktu itu pernah ngebor juga di Semarang, di Jepara ya, apa di mana gitu. Ya udah nanti kita kumpul-kumpul dulu deh yang Jateng Jatim dia berapa biji nanti. Iya, maksudnya sekalian. Iya, oke. Jadi ini eksekusi ngebor ya 50 meter ya. Bor. Gitu, Chris. Bor. Apa sih daerahnya mana sih? Grobogan ya. Gue kira Grobogan daerah sulit air ya. Kemarin-kemarin ini sebenarnya lebih ke mepet ke kota Purwodadinya, Kang. Yang daerah yang ini, bukan daerah yang awal-awal kita survei Grobogan yang di kabupaten. Betul. Ini lebih mepet ke kota Purwodadinya. Lokasi yang enaknya di sebelah mananya masjid nih tanpa ada geolistrik nih? Kenapa nggak pakai geolistrik? Geolistrik aja, Pak. Ya nggak apa-apa, ini in case nanti surveyornya nggak ada. Situ gede, bro. Iya, yang mana tuh masjid gede itu? Kok kayak ini candi udah ya? Itu masjid pondok pesantrennya, Bang. Gokil. Di dalamnya, di dalam halamannya. Kayak gini tapi nggak ada airnya.
Ini Waktu membangun gimana? banyakan duitnya dia nih. Ini bener butuh nggak? Butuh tambahan aja nih. Sebenarnya lebih ke apa ya? Debitnya kurang aja kalau Iya. untuk Masalahnya di debit aja sih, Bang. iya. Jadi gimana? Serah deh. Kita serahkan sama keputusannya sih sebenarnya. Nggak ada bareng-bareng di sini. Ya, cuman iya. buat pertimbangan ya, Bang ya. Jadi si Pak pengurusnya ini kan sempat cerita tuh masalahnya di debit ini paling repot itu kalau mereka bangun tahajud katanya, Bang. Iya, Jadi kadang mandi. beberapa kali mereka harus bolak-balik ke Pertamina itu buat minta air buat nganterin anak-anaknya wudhu. Oke, jadi debitnya tuh kurang. Kalau kita ngebor lagi, maka kita akan dapat debit yang sekecil itu. Tapi jumlahnya ada 2 source-nya, begitu? Iya, maksudnya Kelihatannya ini begitu. Kayak ya sumur bor aja. Dia cuma ada 2, sementara santrinya banyak. Nah, dari 2 ini keluarnya nggak terlalu banyak, entah karena airnya di bawahnya dikit atau karena kapasitasnya emang terlalu banyak. Kecil gitu, pompanya. Jadi iya, jangan-jangan tinggal taruh pompa nih kita nih. Curiga juga dia jelek sumurnya, jadi kecil airnya nih, yang 4 meter nih. Menurut gue sih wajar sih, maksudnya pesantren itu butuh airnya banyak. Ya, yang di Aceh juga kita bantu tuh sebelumnya udah punya sumur, butuh lagi karena kebutuhannya gede banget. Iya. Hajar aja kalau menurut gue mah. Ya udah, oke lah. Boleh di note Aziz nih, sumur bor 50. Tapi ini titik resistitivitasnya perlu ditentuin lagi apa gimana, Bang? Kalau sebaiknya sih tetap ditentuin ya, karena itu juga bagian dari SOP dan juga tadi benar kata Krisna untuk ngetes saintifiknya alat-alat kita juga gitu. Boleh, Bang. Surveinya sekalian sama si mesin bornya maksudnya di hari yang sama, jadi langsung dieksekusi. Oh, real time kayak waktu di Aceh itu ya? Ya, dan real time sama kayak yang tadi. Yang tadi itu mana tuh tadi tuh? Cilacap. Iya, Cilacap. Oh, mantap. Berarti Kang Dede aja yang bawa, dia udah bisa ngukur tuh. Boleh aja. Tapi yang artiin kita. Boleh. Oke. Lanjut. 200 usulan lagi. Ini tadi udah. Oke, lanjut ke Garut. Ini usulan yang lama ini, cuman baru muncul sekarang. Bung Bulang. Ya, di Bung Bulang nih daerah gunung. Kalau dilihat sih ada 2 lokasi usulan yang berdekatan, yang di Puncak Arjani sama di Pasir Untung. Di sini rata-rata ada beberapa data sumur ya. Sumur gali warga tuh rata-rata 7 meter. Terus ada 1 sumur 60 meter di alun-alun Bung Bulang. Cuman yang rata-rata nih si sumur-sumur dangkalnya nggak jalan nih kalau udah kemarau. Nah, terus di sini kita masih punya resistivity. Ini interpretasinya, jadi sebelum masuk resistivity ke geologinya dulu. Geologinya dia endapan vulkanik, breksi, tuff sama batu pasir. Cuman kelihatannya kalau kita ini interpret resistivity-nya, ini yang endapan dangkalnya yang 6-7 meteran sumur warga di sini. Terus kita punya lapisan tanah dalam di
kayaknya ada beberapa anomali air di sini. Cuman di sini ada lapisan yang menerus, kayaknya ini entah batu pasir, tapi curiganya dia kalau nggak tuff ya lava gitu. Kayaknya dia ya kalau tuff ya gampang dibornya, kalau lava ya rada keras. Cuman di bawahnya kemungkinan kita punya confined aquifer yang sama sumur bor tadi itu dibor sampai 60 meter. Jadi secara umum medium risk. Satu lagi pasir genteng, dia posisinya rada ke bawah dikit, cuman kalau dilihat dari sungainya dia menjauh dari sungai, jadi kalau di zoom ini ada sungai Cikandang, ada sungai Anak Cikandang ini. Kalau ya sungainya dari si Arjan ini cukup jauh sih, cuman kalau dari Pasir Genteng ini dia kayak ada lebih berbukit lagi, dan si elevasinya dia lebih jauh, jadi kira-kira kalau mau sampai ke MAT-nya sungai itu dia harus ngebor at least 200 meter. Kalau dari formasinya dia udah masuk formasi bentang di sini, batu pasir, batu apung, cuman kayaknya lebih non aquifer. Jadi kalau dilihat sama kayak tadi, dia ada, coba kalau lihat sumur gali warga 80 meter, nggak banyak membantu di sini. Terus dilihat di air tanah dalamnya juga mungkin di beberapa tempat bisa kita harapin yang ada yang perch water kayak gini. Nah, terus sama ada kayak lapisan tuff atau lava kayak tadi juga tuh. Nah, di bawahnya ada ketemu anomali-anomali lagi. Ini kayaknya yang confined aquifer. Mirip sih kayak yang tadi gitu ya, cuman Tadi yang mana, Chris? yang sebelumnya. Jadi kan kalau dibandingin nih, kita ada lapisan tuff gini ya, di kedalaman, di bawah kedalaman 25-30 meter. Ini juga di sini juga sama. Oh, ini berdekatan ya? Iya, berdekatan. Berdekatan. Kok beda ya karakternya? Kalau yang tapi ya sama sih sebenarnya karakternya, Pak. Yang tadi lebih bagus yang tadi. Ya, soalnya yang tadi yang confined-nya ini lebih banyak kemunculannya ya. Kalau dibandingin yang tadi ini kan, nah ini. Ya, di sini Sekilas kalau sekilas yang ini bisa dibantu, yang sana enggak. Coba lihat angka resistivity-nya dulu deh. Kayaknya gede kok. Coba deh di zoom. Range-nya. Ini yang medium ya. Dia kan Tuh, 51 bentuknya begitu. Bagus, kalau menurut gue sih bagus ini. Yang di ujung lintasan 1. Iya, ini lihat range-nya. Bagus, itu bisa divalidasi lah range-nya. Nah, kalau ini yang ada high risk ini sampai 80, 14, 8. Ya kalau ngelihat dari rank harga resistivity-nya kayak dia lebih high resistivity, which is lebih sedikit airnya lah. Ini valid, ini lintasan 1 ini valid. Dia nunjukin rate-nya tinggi dan memang tidak ada air itu. Ya, makanya di sini kayaknya lebih high risk lah si Pasir Genteng. Kalau yang ini medium risk. Nah, gimana nih keputus? Letak formasi sama. Beda. Beda sih, cuman sama-sama yang kuning bukan? Ini lihatnya di sini aja lah.
Nah ini tadi yang Arjani yang ini, Untung yang ini. Dia Oh, beda formasi. satu slope gitu ya. Kelihatan Ya, tapi beda formasi. kayak beda formasi nih. Cuman Itu ada itu mirip-mirip. itu endapan tersiernya vulkanik yang bisa jadi aquifer itu nggak nyampe di bagian yang bawah, nggak nyampe di pasir entengnya. Ya mungkin ya. Itu kan endapan paling mudanya, leleran vulkaniknya. Ya. Betul sekali, Pak. Oke. Kalau dari sosial tadi yang atas membutuhkan sekali nggak? Siapa? Alim atau Raka? Saya. Yang mana Bang? Bentar. Yang Balik lagi. Yang puncak Arjani. kalau dari sosial sebenarnya lebih membutuhkan yang ini, yang pasir enteng. Selalu begitu. Iya, soalnya ini Bang, kalau kalau secara geografi kan dia yang pasir enteng ini dia lebih di bukitnya, lebih ke atas. Dia emang susah nyari air. Sedangkan yang si Bumbulang ini dia masih ada di pusat kotanya, bukan pusat kota sih sebenarnya, masih pusat keramaian alun-alun Bumbulang itu. Mereka kalau misalkan nggak ada air biasanya nyari masjid raya alun-alun Bumbulang, atau di SMP 1 Bumbulang itu ada sumur bor di situ yang bisa mereka manfaatkan. Nah, kalau yang pasir enteng ini mereka benar-benar nggak ada sumber air, bahkan kantor desanya pun pakai sumur galian cuma 8 meteran. Memang resiko aja lah ngebor sini lah. Memang literally nggak ada sumber airnya gitu. Iya, kalau misalkan kita berbicara urgensinya sebenarnya lebih urgensi yang ini, yang pasir enteng ini. Itu ada tuh. Enggak ya. 120 meter. Potos ya. Putus-putus. Kalau gue ini enggak, kalau ngebor enggak. Lintasan 3 tapi putus-putus dia. Sisi positifnya aja belum ada satupun sumur di sini kan, nggak ada ruginya lah ngebor. Rugi lah. Sama data. Itu yang lintasan 3 yang vertikal gitu. Ya kalau di bawahnya mungkin tanda tanya ya, cuman kalau tengah-tengah sampai atas nih kayaknya valid sih. Itu sampai berapa tuh? 60. Cuman ingat itu range resistivity-nya kecil dibandingkan sama yang udah valid tuh. Yang di 89, yang di lintasan 1. Ya, lumayan sampai 8. Enggak sih, tapi bawahnya 1,5. Ini rada aneh juga sih angkanya. Gue sih nggak approve yang ini. Ayo udah bungkus. Ini gesernya berapa meter? Berapa ya? Kalau nggak salah karena emang perkampungan padat penduduk itu lintasannya pendek-pendek, Kang. Cuman 20-an kalau nggak salah. Soalnya emang padat gitu rumahnya, kayak hampir nggak ada lahan. Ya, sebenarnya gue pengen komen ini ya, kayaknya ada hubungan antara panjang lintasan sama kepercayaan. Validitas. Iya. Jadi ada kemungkinan makin panjang itu makin bagus. Paling enggak sih makin 10, valid. Bukan bagus ya. Bukan panjang. 10 kali pindah. Minimal 10 kali pindah, tapi setiap pindah berapa tuh? 2 meter apa 4 meter gitu. Iya. Ya ini aja lihat nih yang 20, 30 sama 12 ya. 20 maksimum 51, 30 maksimum 2. Iya, bisa 12. Cuman tebalan. Jadi kalau yang ini sudah memenuhi kriteria dibantu belum? Alim atau Raka? Yang ini yang ya. Itu aja dulu. Sumber air di situ ada nggak? Nggak juga sih. Maksudnya mereka nggak punya satu sumur. Nggak ada sumur bor mah? Ada sumur sama sekali. Dari sumur bor sama sekali. Iya, dari pipanisasi ya. Bumbulang mah banyak kan. Pipanisasi sama ini aja, sama sumur-sumur galian yang mereka buat yang kalau emang kemarau kering gitu kan. Cuman di sini mereka lebih diuntungkan karena dia lebih dekat sama alun-alun Bumbulang itu. Di situ ada masjid raya sama ada SMP 1 yang punya sumur bor, kalau nggak salah kedalamannya 60 meter, yang SMP-nya tuh 30 meter.
mereka bisa kalau emang kepepet banget ujian mereka bisa ke situ. Jaraknya berapa tadi? Deket kok, cuman 200-300 meteran. Jalan juga bisa juga. Deket Si kali. sumber airnya itu. Iya, dari desanya ke alun-alunnya itu. Soalnya kan si Masjid Rayanya nih di dekat alun-alunnya banget di seberangnya. Oke. Terus Ini dekat masjid. Iya, sedikit. jumlah penerimanya ada 50 orang nggak? Lebih banyak kan. pasti. Lebih. Oke, ini ya. Ini kalau kita SOP ya. Berarti dia tidak memenuhi kriteria jarak sumber air lebih dari 500 meter. Dia tidak memenuhi kriteria mendapatkan air bersih lebih dari 30 menit. Ya nggak? Iya sih. Terdekat juga sih ke sumber air sebenarnya. Kan masalahnya gini bro, ya ada sumber air, tapi itu sumur Milik orang. bor. Iya. Nah, Cuman ya. sesekali aja emang apa itu namanya Kang, bisa mereka manfaatkan. Cuman kan mungkin masyarakatnya ada rasa nggak enak kan kalau minta tes Oke. SMP atau Oke, ke make sense, make Masjid sense. Raya itu. Ya, oke, make sense. Nah, kalau itu udah ada excuse yang masuk akal gitu. Ya udah dibantu aja lah ya. Oke. Di lintasan berapa? Dibantu ya, Mam ya. Yuk. Lintasan 1, coba di zoom. Ini dekat. Lintasan 1 itu berapa meter tuh? Ini 20. 20, berarti ada di titik akhir lintasan 1, Aziz. Titik akhir lintasan 1 ya? Betul nggak? Atau sebelum akhir? Justru malah Mana? kalau yang si Cina itu 18, sekitar 18 di ya. di itu perpotongan sama yang tengah-tengah tuh berarti itu. AABB. Di tengah-tengah. Lintasan 1, terus yang Gua tinggal bentar ya, Bapak-bapak. Yuk. Ya, Kurang atas. Atasin dulu. Mana? Ke atasin. Maksudnya biar bawahnya kelihatan tuh angka bawahnya. Nah. Oke. Lah, kemana ini? Ya udah. Jadi kalau kata yang Cina itu, yang pengalaman yang di Sentak Dulang kemarin, lu kan titiknya tuh pas tengah-tengah ya, kalau nggak salah. Perpotongan maksudnya. Iya, jadi antara yang nilai tinggi sama nilai rendah gitu. Dekat-dekat situ. Di tempat yang kontras kan? Iya. Ya, kontrasnya kan ada di bawah tadi tuh. Cuman yang resistivity paling rendahnya ada di sekitar ujung itu tuh. Nah, sama jangan percaya sama yang ujung katanya. Oh, gitu. Itu yang ujung tuh waktu itu sialan juga ya, gue yang ngebor di Jonggol. Totonya tekor airnya. Karena pas ujung itu waktu itu, wah ini kok nilainya rendah sendiri nih. Ya udahlah di ujung kan. Pas komplain gue, dibilangin, jangan nilai yang ujung aja. Kata gue gak bilang dari awal. Ya udah kalau gitu tadi yang bagian tengah aja ya. Ini share screen-nya bisa dimatiin nggak? Terus si Alim share yang punya dia. Atau Raka? Apa Kang? Ini kan si Krisna lagi away nih. Kamu lagi buka ini nggak? Laporan ini. Waduh, bentar. Saya cari dulu. Ngapa? Ini laporan yang mana sih nih? Namanya? Itu yang Garut pas. Bukan yang ini. Yang tadi tuh. Bentar. Bung Bulang Garut. Lu drop off aja dia. Saya cari dulu di mana ya simpannya. Ini Garut Puncak Arjani kan? Arjani. Iya, betul. Gue bisa share nggak, Wam? Itu bisa di drop nggak punya Krisna? Udah kan?
Udah bisa Ya, udah muncul belum? Gua lagi screen-nya. Belum, masih hitam. lagi berkembang. Lagi ngupload. Error ini mah. Aduh, jadi negara baru jelek amat ya. Aduh. Nggak bisa ya? Udah. Formasi gampang ternyata. Nah, ini ya, WAM ya. Jadi yang ini ya. Mau. Iya. Oke, fine. Di 80. Ini jadi berapa, Lim? 7 berarti. 7 kali 2, 14 meter. Oh, 2 meter ya jaraknya ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, oke. Aziz, berarti ini bisa di-note nih. Ngebor apa ya? Ngebor di Kampung Puncak Arjani, Bongbulang, Garut. Berapa meter? Lintasan 1 Lintasan 1, 14 meter dari titik awal. 14 meter dari titik awal, betul. Kedalaman 60. 60 lah, betul 60. Oke, Pak. Gokil, gue udah jadi geologis. Iyalah. Makanya ambil S2. Gue ambil S2 MM tapi habis itu. Bentar. Oke. Si Krisna masih ada nggak sih? Ininya udah selesai ya? Udah. Oke. Azan jam berapa? 10 menit lagi, Bang. Mungkin satu usulan dari gue lah. Iya, 10 Aziz, menit lagi. Aziz ingat nggak dulu yang terakhirnya tuh yang mana ya? Yang di saya ini. Sampai lupa udah. Cisalak bukan, Garut. Ya, Cisolok Lebak. Cisalak, Lebak ini udah ya? Ya udah. Udah terakhir. Oke. Nah, ini ada Jawa Tengah lagi nih. Dusun Ulap-Ulap, Purworejo, Jawa Tengah. Siapa nih yang survei? Alim Raka juga nggak? Nggak sama Rahmat. Sama Rahmat, oke. Ini formasinya formasi halang. Formasi halang ini ya di aquifer. Sebenarnya ada sebagian yang pasir, sebagian yang lempung. Terus dari resistivity-nya, dari pengukuran kalian itu cukup bagus range-nya 4 sampai 117, ya sampai 37 gitu, lumayan bagus. Dan aquifer sepertinya ada dari 0 sampai 40 meter di lintasan 1, lintasan 2. Terus terdapat satu sumur bor aktif ke arah utara, sorry itu salah itu. Ke arah, oh ini belum diganti, ke arah utara 1,7 km nih. Ini udah di-define sama ESDM. Terus kayaknya ada sumber air juga ya? Ada sumber air. Nah, mereka Mata juga, air. mata air juga mereka jadi sumber utama buat mereka, Kang. Terus juga gua note ada beberapa sumur gali 10 meter ya, dia ada air, cuman kering saat kemarau ya. Betul. Oke. Jadi secara sosial gimana nih? Secara sosial mereka banyak nih Bang kakaknya membutuhkan, dan bagusnya di sini nih apa itu namanya?
nggak hanya masjid aja yang membutuhkan Bang, tapi ada gereja juga yang membutuhkan. Jadi di kampung ini tuh memang multikultur. apa terdiri dari berbagai macam agama dan mereka itu saling kompak gitu. Ya, Tapi masalahnya toleransi. si airnya ini nggak cukup untuk kegiatan mereka beribadah. Oke. Berarti air bisa jadi media dakwah tuh, Am. Bisa. Jadi ini yang shallow aquifer yang warna biru ini mostly proven karena udah ada banyak sumur gali warga 10 meteran. Ungunya ini berarti seharusnya ungu yang di bawahnya di lintasan 2 ini juga merupakan aquifer nih. Gitu. Berarti kan lintasan B ya. B ini di samping masjid ya? Iya. Udah, itu sih analisisnya. Gimana? Kita bantu. Soalnya udah buka puasa kayaknya nih. Om? Om? Siap kayaknya Bang. Ini kayaknya, jadi secara sosial juga butuh dan itu bagus buat dakwah juga ya. Banyak penerimanya. Banyak banget. Oke, ya nggak apa-apa. Ini kita approve aja Aziz Dusun Ulap-Ulap Purworejo ini di lintasan 2. Ini di berapa ya? Antara 30 ke 40. Coba Lim ini rentangannya berapa ini? Oh, bentar. Coba saya buka laporan. Saya cari di laporannya. Nah. Purworejo mana ya Purworejo? Bulan apa itu Purworejo itu? Udah lama banget sih Kang. Makanya nih saya cari dulu tanggalnya. Desember apa? Udah lama. Bentar. Nah ini ada nih. Berapa Bang? Lintasan 2 ya? Di antara 30 ke 40. Berapa, Lim? Halo? Halo, Lim? Enggak yang lintasan 3. 3? Enggak lah. Enggak lah. Hah? Bentuknya rongga begitu. Maksud lo mau ngambil atas dan bawah ya? Iya, yang tengah tuh yang ke bawah. Tapi itu gesernya, tergantung sih gesernya berapa lama. Berapa meter. Kalau lumayan gede berarti lumayan besar itu ininya, kolamnya. Mana sih laporannya si Alim tadi? Lu udah ikut Google Drive-nya belum? Siapa gue? Iya. Kayaknya ikut, cuman jarang gue akses. Oh, ini dia nih. Tuh, kecil. Lintasan 2 juga kecil sih. Masih mending lintasan 3 emang.
Sini aja kali ya? Iya, Wam tapi ya? dalam itu 80 meteran. Ya nggak apa-apa. Berarti 40. Lihat dulu dah pinggirannya. 40. Ininya 3 meter. Ini valid nggak bentuk begini nih? Oh, dari nilai pinggirnya sih lumayan tuh, bagus. Oke. Kayaknya sih masih valid sih. 3 meter kan berarti 1, 2, 3. 3 kali 3, 9 ya? Iya. Oke. Ya udah Ajis. Yang ini Pas. di lintasan 3, 9 meter dari titik awal, kedalaman 80 meter. Bor apa kali, Pak? Apa? Bor apa kali? Bor, 80 meter gali, meninggal dia nanti bisa-bisa. Oke, Pak. Orang Korea tuh dari Korea Utara ke Korea Selatan gali, bro. Horizontal, bro, bukan vertikal 80 meternya. Vertikal, bro. Oksigennya habis lah. Nah, itu dia, gua nggak tahu ya. Dan itu jaraknya ratusan kilo. Hamas juga sih. Gokil. Gue mikir pas masuk ke dalam tuh, anjir nih orang Korea Utara. Dia cuma butuh oksigen sedikit buat nafas. Dan itu batu, bro. Bukan tanah, batu. Korea Utara tuh, gue lihat pinggir, lah batu ya, anjir kata gue. Dia bawa ini sumur apa masih bor tangan kali. Oke nih, maghrib. Oke, sip. Makasih banyak semua Makasih Terima kasih. banyak. hari ini. Selamat berbuka puasa. Selamat buka puasa di Sama-sama, hari Bang. pertama puasa. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Aziz, makasih udah di note. Nah, tolong di-share ya note-nya ya. Iya, Pak.